Jadi hadis taib niki lamun kepiak jadi dalil untuk ilmu tauhid, kemudian hukum musyarak niki dikagum lawan hadis taib. Nah, ada pun lamun gunanya untuk jadi dalil fadhailul amal, fadilah amal, jadi mau dia mau cuma lamun yang pribadi lamun mau sifatan hadis ini, lamun sifatan hadis dan disepahami para sahabat yang pribadi sangat-sangat kurang adab. Rasulullah mensifatkan sabda beliau, kau yang pelukuk yang kecil, umat yang terbelakang, bagi lawan mensifatkan sabda Rasul, cila yang tibu anil hawa wa ila wahyuh. Dan isi bawasal Islam yang tumbuh di arah berdasarkan hawa nafsu, lalu selaku berdasarkan wahyu. Tiba-tiba yang pokok mengklaim misalnya dihasab beda ini. Saya pribadi sangat-sangat yang merasa tidak beradab dalam semua. Nah, namun niki adalah ulama dengan berbagai macam ijtihad dalam ilmu hadis sampai menemukan nek sabda Rasulullah nikala isi secara mutlak para lain lagu sanad. Artinya para sahabat isi menyampaikan tiba samuria hadis-hadis tiga, ia isi memiliki sifat sahih hasan dai dan itu semata-mata makna daripada hadis. Karena hadis itu kan cara garis besarnya pertama qail itu Rasulullah qail, kemudian kaul ini atau qail atau takrir. Kan hadis ini ialah ma usnida ila nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam qaulan au fi'lan au takriran. Segala kesadaran kepada yang umum, baik ucapan maupun tindakan pengawian maupun pengakuan niki hadis dan selaku baik tindakan pengakuan dan ucapan ini dan benar berdasarkan hawa, namun selaku berdasarkan wahyu. Nah, ini kan satu dua, qail dan maqul. Artinya sepunya isi dan ucapan. Artinya semuanya di ucapannya semuanya Rasulullah atau qail sebenarnya Rasulullah atau mungkin sebenarnya Rasulullah. Kemudian arah maqul, arah maqul, arah mukarrar. Ini satu dua. Nah, barulah sanad ini singantonia sehingga kadang-kadang pada sampai laudasus second isi nyampe hadis ini sampai misalnya Abi Hurairah an Malik an Anas bin Malik an Abi Dzar al-Ghifari an Maimunah terus dan seterusnya. Ini adalah sanad. Nah, barulah si keempat rawi dengan si meriwayatkan. Si meriwayatkan ini si paling terkenal adalah Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Ahmad, Imam Tirmidzi, Imam Nasai, kemudian Ibnu Majah dan Abu Dawud. Siapa itu ini? Kemudian 6 daripada siapa itu ini baru yang kita balik-balik ya dari buku Musyittah, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Ahmad, kemudian Sunan An-Nasai, Sunan Ibnu Majah, kemudian Sunan Abu Dawud. Niki kita menjadi buku Musyittah. Dan masing-masing daripada para sahih dan sanad ataupun isi sunan kita mencantumkan arah hadis-hadis isi kesempatan yang sifat sahih, arah kesempatan yang sifat hasan, arah kesempatan yang sifat daif. Luwih sifat-sifat hadis ini lalu carikan secara saudara arah telur. Memang arah hadis dari arah hadis syarah, kemudian arah hadis mutawatir, arah
dalam ilmu mustalahul hadis, dalam ilmu kalam hadis, para pentajrid daripada hadis ini mengadakan penelitian. Imam Bukhari untuk menetapkan sebuah hadis paling tidak 100 hari ketuanya itu, lamun dari 100 ini paling tidak 2 bulan lebih untuk menimbulkan keyakinan bahwa itu betul tak sabda Rasulullah SAW. Terus tidak tulis dari kitab kecuali salat 2 rakaat. Ini merupakan suatu kebiasaan Imam Bukhari bahwa beliau ini la yaktubu matnan wahidan illa ba'da an yusalli raka'atain. Dia kira menulis satu matan hadis pun kecuali lalu salat 2 rakaat baru ditulis. Berarti waspada. Terus murid memartikan Imam Muslim martikan maka dalam nanti antara murid Imam Muslim ini kadang-kadang ini di dalam meriwayatkan itu berbeda. Lalu berbeda, misalnya berbeda di sanad pada lematan atau pada lematan berbeda lematan pada di sanad, maka ditilah dalam jadi Sahih Muslim, Sahih Bukhari, Rawah Muslim. Nah, lamun pakoh lematan, kemudian boleh jadi berbeda di sanad, atau sebaliknya berbeda sama sekali di sanad, maka berbeda. Makanya setelahkan Rawah Bukhari, Rawah Muslim, lamun salah sokong daripada sebuah ini tahun pada yang sendiri Rawah Muslim. Adapun lamunan pada antara Imam Bukhari dan Imam Muslim, baik sanad hadis maupun semata pada ia sendiri muttafaqun alaih. Nama Allah Rawah Bukhari, Rawah Muslim muttafaqun alaih. Ini berarti hadis ini betul-betul tingkat kesahihan. Lalu menurut Imam Tirmidzi, jadi sahih li zatihi, ini menjadi sahih li ghairihi, hasan li zatihi, hasan li ghairihi. Ini adalah hujjah daripada ulama-ulama ahli hadis, sesapun menghafal sampai jutaan hadis. Yang lalu masih menghafal sekitar 10.000 masih para murid. Lalu menghafal 10.000 hadis masih para murid. Nah, lalu menghafal baru 10.000 ya pada para hadis. Lalu menghafal 300.000 ya si dari hakim dalam. Lalu menghafal sejuta dan kuluma hafal dari Rasulullah SAW ya si dari hujjah. Imam Ghazali termasuk hujjah. Kemudian karena dikala Imam Ghazali termasuk yang mengetahui mazhab, kemudian Imam Rafi'i, Imam Hanbal, Imam Nawawi, Imam Taqiyuddin Subki, Imam Ramli, dia masuk dalam kategori hakim. Dan siapa yang termasuk dalam sabab kita yang dia sekedar menghafal makan hadis, lalu sekaligus mengetahui segala macam seberkaitan dengan hadis mengenai sifat-sifat hadis. Nah, kemudian apabila makin ini tersebut bahwa wawarada fi hadisin da'ifin, ini tentu menurut penelitian daripada ulama isi memasukkan dia dalam kategori hadis da'if. Maka kamu yang perlu amalan untuk jadi dalil pada Ibnu Ahmad, maka dalam hadis da'if keterangan tentang bahwa semakin pelik
si tiang tu bersorban semakin tinggi padilah daripada ini, semakin tinggi padilah. Dia berdasarkan hadis sekali. Semakin kuning, kemudian semakin kurang padilah. Lalu tetap pada dasarnya dia adalah lalu yang bersolat dengan menggunakan imamah. Dia berdasarkan hadis sahih adalah 20 kali lipat daripada apa imam. Lalu yang berjumat maka lebih daripada 70 kali lipat membandingkannya dengan imam. Ini hadis sahih. Kemudian yang membagi dan bagus, sangat bagus dan tutulihan, yaitu menentukan panjangnya, waqaflihan dan menentukan lebarnya, bima yaliku bila bismillah, yaitu dengan yang pantas dengan orang yang memakainya. Ada kebiasaan bisa menuju pada masanya. Jadi mengenai kira belo daripada sorban si pantas, apakah 12 haste, apakah 7 haste. B. Kebiasaan yang dulu jelas, namun ulama-ulama isi pelik, lebih pelik sorban lebih pantas. Jadi akan disesuaikan saja tingkat keulamaan, tingkat kesalehan, sehingga lamun Nabi Rasulullah SAW pira ukuran belo di bawah Rasulullah SAW. Jadi lamun di bawah Rasulullah SAW amaman ini adalah sekitar 12 haste. 12 haste jadi si paling belo, si paling penting adalah itu haste. Niki Imam Rasulullah SAW. Jadi kemudian keterangan faedah Nabi bahwa adalah sesuai diri sehingga menjadi nipis. Jadi pada dasarnya tetap sunat mengandung. Kemudian ukuran pelik timbang berbeda menyesuaikan diri daripada tingkat kesalehan. Misalnya orang ini apakah di para kakak mulia bahwa dia ini menunjukkan kesalehan dari Rasulullah? Apakah itu termasuk yang wujud atau maksud yang sunnah menunjukkan ketika kesalehannya daripada sorban? Nah, adapun mengenai riya dan wujud ini pada dasarnya adalah di dalam hati, tahu. Lalu ibu pembitan lewat perilaku, bahwa lewat perilaku pembitan. Nah, makin ini apabila dia mengambil suatu keabdalihan, sorban ini akan kelihatan dari segi pelik dan peliknya, lalu lebih pelik abdal, kemudian kemudian kurang padilannya. Apakah dia menampakkan hal ini berarti dia menunggu dan mengacu kepada penyesuaian? Apakah dia menggunakan hal ini yang belum termasuk riya? Apakah dia termasuk pamer-pameran kesalahan, pamer-pameran ketinggian amal? Ini tergantung daripada di saat yang memakai ini. Lalu memang tujuannya untuk pamer kesalahan, maka selama itu akan imamah ini termasuk riya. Selama ini dapat dosa. Lalu memang dia semata-mata ijma' mengikuti Rasulullah SAW. Saat Nabi berniat misalnya, enggak ada diminta kaji mampu ya Allah untuk mengikuti Nabi kaji. Enggak ada Pak Imam, mungkin seberapa dia bawa kaji mampu. Dan itu justru menunjukkan tawadhu. Jadi di samping sunnah adab adalah sekaligus adalah al-ittifaq, mengikuti dan yang kepada Musa Muhammad SAW. Qala Syekhani, berkata Bukhari Muslim, man ta'ammama falahu fadlul baqi.
siapa saja yang pakai sorban, maka silakan dia untuk membuat akan ekoran. Jadi dia bilang elok, jadi elok. Kira elok ini, kira bedodo. Nah, memang sepanjang bedo sastra. Sastra ini itu bagi setengah. Kemudian kedua adalah ukurannya sejengkal. Elok daripada sorban. Kalau musnah Ta'ala watakwa, dan boleh juga meninggalkannya tidak pakai ekor, wala karahata, dan tidaklah makruh biwahidin minhuma, pada salah satu daripada keduanya. Artinya di yang logo dan ekoran dia jiwa, yang logo ekoran dikit termasuk yang berapa padilan. Zadan Nawawi telah menambah oleh Imam Nawawi, li'annahu, karena bahwasanya lam yasihha, tidaklah sah binnahi antar ilmati syai'un, tidaklah sah larangan meninggalkan ekoran sorban itu sedikit pun. Artinya apabila yang berhubung meninggalkan akan ekoran sorban ini makruh. Nah, sebenarnya makruh masih Imam Nawawi. Isi benar menurut Imam Nawawi adalah dinara larangan meninggalkan ekoran imamah, dinara masih anjuran untuk menentukan ekoran daripada imamah. Ia bahasa daripada Imam Nawawi. Lakin tetapi qad warada bil ummati, sesungguhnya telah datang pada ekoran daripada intusi sorban imamah ahaditsu sahihatun wa hasanatun, hadis-hadis sahih dan hadis-hadis hasan. Begitu jadi hadis sahih, hadis hasan, hadis sahih dan hadis hasan. Qala wa qad sarrahu, dan sesungguhnya para ulama telah menjelaskan, ahli tafsir sudah menjelaskan bahwa pada dasarnya memberikan ekor pada agama mereka adalah sesuatu isi memang seanjuran, kemudian untuk ukurannya begitu terangannya. Berbicara kalau saya berkata guru kita, telah berkata guru kita, dan di masa beliau wa irsaluha bainal katibain, dan menghulurkan akan ekoran itu di antara dua belika, abdalu, itu lebih abdal minhu daripadanya al aimani, daripada menjadikan ekorannya itu ke samping kanan. Kadang-kadang mikir bila sorban udah di kanan tau, satu berentong ini lebih abdal, lebih pas antara memberikan lebih abdal berbandingkan ke arah kanan. Wala aslan, dan tidaklah ada sumbernya, ada asalnya. Ikhtiari insalihan al-Aisani, tidak ada alasan, tidak ada dasarnya pada memilih menghulurkan akan ekoran sorban itu ke kanan dibanding dengan ke kiri, Jadi isi banyak dalil, dan dalil ini sahih hasan bahwa menghulurkan untuk sorban ini pas di antara dua belikat kanan, dua belikat kiri. Wa aqallu ma warada itu lihat, dan yang paling sedikit apa yang telah datang pada soal panjangnya ekoran itu sesorban arba'atu asabi'a, yang itu adalah
jari kiri barang ini. Jadi kan 4 jari. Jadi paling tidak 4 jari. Wa aksaruhu zira'un, dan yang paling panjangnya adalah 1 hasta. Itu paling panjang. Jadi paling pendek adalah 4 jari barang ini. Barang ini dari samping dan keluar atau dari luar ke dalam 4 jari ini. Demikianlah dari petani, ada yang petani listrik normal, senormal. Qala Ibnul Hadi Al-Maliki, telah berkata Ibnul Hadi Al-Maliki, apa kata beliau? Alaika an tata'ammama qa'iman, wajiblah atas engkau bahwa kau memasang sorban itu dalam keadaan berdiri. Mana ini? Sina ulama itu, sina teliti hasil. Jadi lamun yang perlu memakai, sedang memakai sorban ini harus dalam keadaan berdiri, nanjak. Ini dalam keadaan yang perlu waktu rokok harus dalam keadaan berdiri. Watasarwala qa'idan, sedangkan kalau memakai celana adalah dalam keadaan duduk. Misalnya yang perlu jubah ni, jubah kemudian jatuh, nanti celana top ini pagi celana, maka memasang untuk memasukkan naik gigi adalah dalam keadaan duduk di kursi. Dan nambah sampai atas itu barulah yang perlu berdiri raja untuk menyampaikannya di pinggang daripada celana ini. Barang ini kan kaifiah ini dari segi adat. Qala al-Majmu'i, telah berkata dia dalam kitab Majmu' Al-Hadi Al-Maliki, Ibnul Hadi Al-Maliki, wa yukrahu ayyam bisya bina al-wahdati, dimakruhkan seorang itu bahwa dia berjalan dengan memakai 1 sandal, misalnya kanan doang ataupun kiri doang, misalnya termasuk dalam form stoik. Karena memang hadis saya Nabi masuk daripada Rasulullah hadis ini, la yamshi ahadukum bin na'lil wahilati, janganlah berjalan seorang di antara kalian memakai 1 sandal. Lihat anahuma jami'an, maka adalah dia menyandali akan kakinya dua-duanya. Awaliyahulahuma, atau adalah dia itu mencabut akan keduanya jami'an semuanya. Jadi tidak bersama sama sekali, tidak bersama sama sekali. Begitu. Wakil muslim dan pada muslim, idza dikatakan syar'un makhluk, apabila terputus tali daripada sandal hadimum sasaran kalian, pala yang sipil roh, maka jangan dia pakai 1 di antara yang putus itu. Jadi bukan dua-duanya, putus sikit misalnya talinya, maka bukan dua-duanya, dan sampai sikit masih pada kamu, hatta istilah sampai dia memperbaiki wal ma'amil karena masyarakat yang perlu dilakukan, karena bahwasanya dia dianggap bagi waktunya berjalan pada 11 sandal itu, apabila dia muftar membalikan ini adalah sombong, takabur. Waktu yang dikatakan Imam B membentarkan ahli pada nilai, termasuk meninggalkan keadilan antara dua kaki itu di dalam ini pasangan semua. Jadi memang tradisi Rasulullah SAW selalu bersandar. Adapun tradisi daripada masyarakat yang berumur klasik, tradisinya tidak bersandar. Berangkat lalu kita bangkatlah, bangkat sambil lebar tegaknya, lebar tambang, kemudian nanti dengan sapi tradisi lain yang bersandar. Bahkan makin arah ini, tampak soal Profesor Dr. ahli nafas ini, Profesor Dr. ahli nafas ini, dia tidak bersandar. Dia tidak bersandar, lalu mati di nomor 1. Dia mati sampai kan,
Jadi Nabi sebab saya menurut dia lebih alami, lebih klasik dan urban. Nah, namun yang berhubung karena mengikuti Rasulullah selalu satu, bentuk perubahan dia selalu satu untuk memberikan hak pengamanan kepada naik yang berhubung. Karena bagaimanapun naik itu merupakan amanah di samping yang berhubung pelihara kesehatannya, ada amanah untuk dilangkahkan menuju tempat sebagus. Karena zikir naik itu adalah melangkah ke tempat bagus. Zikir imam adalah melakukan pengambilan sebagus. Zikir tanpa adalah mendengarkan sebagus. Zikirnya penentang ini adalah jaminan sebagus. Zikir Nabi mengucapkan kalimat thayyibah. Jadi, yang sebabnya Nabi. Kemudian Nabi wa ta'liqu jalsi dan makruh menggantungkan akan lonceng pihak padanya pada itu lalat. Jadi makruh barang saya kan jadi gantung dari pada kanan pergelangan dan sepatunya gerobok ini tadi kan paradigma dalam naik di waktu masih koni-koni angkatan 60-an ini masih ukuran Nabi masih ada kode ini karena naiknya maupun mama dan gelang naik terbuat daripada perak. Ini gelang timah, gelang naik terlihat di perak itu. Terus satu lagi naik. Nah, seukuran paradigma lah makruh yang duduk di sandal dikit gerondong barangkan kanan lain. Qala muhaddits rahimahullah ta'ala wa liman qa'ada di makanin, dan bagi orang yang duduk di suatu tempat al-ta'liqahu bahwa dia memisahkan itu si jalsi qabla ayat Allah Ta'ala sebelum dia menyebut nama Allah padanya. Artinya lamun yang kebetulan gantung ini, gantung lagi, gantung gerondong lek sandal, maka sedikit yang perlu politik untuk menyebut nama Allah, arti yang perlu lepas gerondong ini. Nah, ini adalah merupakan hal-hal isi hal kecil, namun ternyata memberikan pengaruh, memberikan efek positif terhadap nilai daripada ibadah yang tumbuh, terutama sekali isi jadi pokok pembahasan dalam hal ini sahabat ini isi memang memiliki efek sangat positif untuk meningkatkan nilai daripada sembahyang yang lurus 5 waktu dan sembahyang sunat, dan terutama sekali salat Jumat. Karena ini berkaitan dengan salat Jumat. Jadi bayangkan 70 kali lipat isinya lebih abdal yang belum melaksanakan salat Jumat dengan menggunakan imamah terbandingkan dia menggunakan imamah. Lalu sebenarnya warnanya sesamping ukuran sebaru itu, warna biasanya kardus Rasulullah adalah dengan warna putih imamah, putih kelambi, dan putih jubah. Nah, ada pun di waktu berat malaikat kudus mampu untuk imamah. Di waktu perang Badar malaikat ini putih pada imamah. Ada pun di waktu perang Hunain malaikat sebagai Rasul ini mampu dengan imamah berwarna merah abad. Ini memiliki hikmah tersendiri. Lalu di perang Badar Rasulullah terbantu isi 5.000 malaikat menghadapi 3.000 yang kafir. Sementara Rasulullah di prajurit sendiri adalah 1.000 yang berarti sedikit berbanding 3. Lanjutnya dibagi malaikat sebanyak 5.000. Adapun waktu perang Hunain justru berbalik ini. Di waktu perang Hunain Rasulullah 14.000 menghadapi dengan
ini hanya 4.000, bahkan sekarang 7.000. Namun walaupun malaikat tetap menembus Allah Ta'ala yang menurunkan malaikat dari imamah berwarna merah. Ini adalah untuk Nabi, untuk menyemangati Rasulullah di para sahabat berperang. Namun walaupun malaikat karena soal kalah dan menang dalam peperangan sangat tertentu oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka Rasulullah mengalami kekalahan di perang Hunain, termasuk di perang Uhud. Lalu perang Uhud terhapus selama 7.000. Secara kekuatan manusia memang sangat cocok. Nah, ada pun di perang Hunain berbalik dari segi kekuatan prajurit pimpinan semua tiba prajurit kami sangat-sangat kontras. Namun bahasa soal kalah menang adalah Allah Ta'ala sedemikian di dalam dan menang misalnya kalah, maka wa ma ramaita iz ramaita walakinna Allah harama wa liyudliyal mu'minina bala'an hasanah. Nek kamu melempar dari kamu lewat melempar itu lalu Allah hakikatnya melempar, maka kekalahan sealamin kamu adalah merupakan ujian yang dari Allah Ta'ala, merupakan ujian sebagus. Karena di waktu perang Uhud ini Rasulullah sempat ya cara bahasa itu agak mengeluh. Nabi maksudnya kaifa yuflihu qaumun hadabu wajha nabihim bidima. Berbeda dia kaum menang. Suatu kaum isi menumuri wajah Nabi dan Sidara. Sidara artinya kan lempar melebih cakram, teko, tongkat, pedang, panah, menyebabkan Rasulullah terluka wajahnya ini berlumuran darah. Si menyebabkan ini memang adalah musuh. Lalu Rasulullah menisbahkan pelumuran darah ini kepada para sahabat. Akhirnya disini Allah Ta'ala nurunan firman laisa alaika syai'. Tidak ketentuan sesuatu, tidak ketentuan sesuatu. Lalu aku dengan Allah Subhanahu Wa Taala yang beriman maksud ini bahwa Ramaita Isramaita walaupun Ramadan bahwa dunia mukminin malam bersama untuk menguji kaum mukminin dengan ujian sholat. Dan ini berkaitan dengan masalah sholat sebelum nanti pengaruhnya. Memang lamun yang bersolat dikatakan, yaitu anggaplah ibaratnya sebagai helm. Jadi apabila terjadi kebasahan pedang, maka paling tidak Nabi langsung bakar otak daripada prajurit Islam. Nabi lagi dengan mempergunakan kain-kain isi anti senjata, cilik diterakan senjata yang akan dimamam. Mungkin dari situ pada sekiranya ini kan arah bahwa kamu dengan roti si terbuat daripada sutra untuk jadi pengaman perang, ataupun si menggunakan helm atau sakulah sorban tersebut ini lalu diarak selainan. Nah, kemungkinan besar arah bahan-bahan isi memang baru tergunakan untuk jadi pengaman, baik di dada ataupun di ulu di otak, ia tidak jadi sorban. Maka inilah dia termasuk bagian daripada ikhtiar untuk melindungi diri daripada kemungkinan akan bakar dengan pedang ataupun tombak apabila dengan otak. Nah kemudian apakah para prajurit dari para malaikat ini benar sekedar tombak musuh? Jelas ini sebenarnya karena kan malaikat ini adalah nur, maka jasad pun akan lentur kayak nur. Apabila tembus si lapis tombak lolos lagi lalu marah-marah malaikat. Dan ini berkaitan dengan masalah keafdalan tiang logo menggunakan imamah di saat tiang logo salat 5 waktu, dan terutama sekali sebagai
yang melaksanakan salat Jumat.